Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erwin Arifin, Komisioner KPU Kabupaten Wajo Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM. Kembali lagi kita bersama podcast Makiade KPU Wajo. Makiade itu adalah Mari Ki Kawal Demokrasi. Baik, sobat pemirsa podcast KPU Wajo, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapakah itu? Asri. Jadi beliau adalah salah satu pengurus organisasi disabilitas yang ada di Kabupaten Wajo. Kita sering mendengarkan istilah kelompok rentan dalam pemilu atau di pilkada dalam menggunakan hak pilihnya. Ada kira-kira tak hambatannya? Ya, Atau menurut pengalaman Bapak baik. Hasan, kan partisipasi kelompok disabilitas khususnya di organisasi Bapak ini gimana? Ini bukan hanya soal memilih, tapi juga soal martabat dan kesetaraan, Pak. Oke. Beliau adalah salah satu pengurus organisasi disabilitas yang ada di Kabupaten Wajo. Nah, dalam episode ini sangat penting sebenarnya karena dalam PKPU terkait dengan Sosdikli, yang harus kita perhatikan sama-sama itu adalah kelompok-kelompok rentan. Selain kelompok pemilih pemula, kelompok perempuan, dan kelompok-kelompok, disabilitas. Oke, baik, sebelum kita mulai kita akan kenal dulu. Kalau tidak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita mungkin berikan kesempatan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri, namanya dan dari mana. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Basri, SOS SH, pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Wajo. Suatu kehormatan bisa berbagai pandangan terkait hak politik dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu. Oke. Baik, Bapak Hasan Basri. Jadi beliau adalah salah satu pengurus organisasi disabilitas yang ada di Kabupaten Wajo. Selamat datang Selamat, Bapak Hasan Basri selamat di datang, Pak. podcast Makiade di Kabupaten Wajo. Perlu, sahabat-sahabat podcast KPU Kabupaten Wajo bahwa memang kami sangat semangat bicara terkait dengan kelompok-kelompok rentan. Karena kelompok rentan ini, kita harus jangkau dan wajib jangkau, sebagai, peningkatan partisipasi masyarakat, terutama pada saat pemilihan ke depan. Oke, Bapak Hasan Basri Baso, mungkin saya akan memasuki segmentasi pertama Ya. terkait dengan memahami kelompok rentan dalam pemilu. Nah, Pak Hasan, Ya. kita sering mendengarkan istilah kelompok rentan dalam pemilu atau di pilkada. Bisa dijelaskan kira-kira siapa saja yang termasuk kelompok rentan dan mengapa mereka perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pemilihan pemilu atau pilkada ke depan? Ya, baik. Terima kasih Pak Erwin selaku dari host. Nah, kelompok rentan dalam pemilu meliputi penyandang disabilitas, lansia masyarakat dengan keterbatasan akses informasi, kelompok marginal hingga warga dengan hambatan sosial dan ekonomi. Mereka bukan tidak mau memilih, tetapi seringkali menghadapi hambatan akses baik fisik, informasi, maupun stigma sosial. Oleh karena itu, pendidikan pemilih menjadi kunci agar hak politik mereka benar-benar terpenuhi, Pak. Oke, jadi, menurut Pak, Hasan Basri bahwa memang, kelompok-kelompok rentan ini selain kelompok-kelompok perempuan, lansia, jadi, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang, apa namanya, seringkali mendapatkan hambatan akses baik fisik gitu kan, informasi dan stigma sosial perlu kita kawal sama-sama. Siap. Gitu ya. Jadi memang, kami, juga inilah, tujuannya podcast hari ini supaya memang kita menjangkau, mudah-mudahan menjangkau ke depan terkait dengan lebih jauh terkait dengan
kelompok-kelompok rentan tadi. Nah, kira-kira kalau kita bicara tantangan, penyandang disabilitas dalam pemilihan ke depan atau pemilu, apa saja kira-kira tantangan utamanya yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya? Ada kira-kira hambatannya? Iya, Atau menurut pengalaman baik Bapak Hasan, sebagai pengurus penyandang disabilitas yang baik, ada di Pak. Kabupaten Wajo? Baik, Pak, tantangan yang cukup beragam, Pak. Mulai dari kurangnya informasi yang ramah disabilitas, akses TPS yang belum sepenuhnya inklusif, hingga masih adanya anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mandiri dan dalam memilih. Oke. Padahal setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan politiknya secara bebas dan rahasia. Oke, kalau kita lihat, pilkada-pilkada atau pemilu sebelumnya memang, kami dari KPU, selalu berupaya untuk melakukan, pemenuhan hak-hak, kelompok-kelompok rentan. Nah, meskipun, ada beberapa masukan-masukan dari Pak Hasan terkait dengan, hambatan-hambatannya, termasuk dengan akses ke Akses. TPS, Ya, misalnya agak jauh misalnya. Tapi memang kalau kita lihat di TPS, sudah, apalagi di surat suara, terus. itu kan juga sudah masuk dalam, ramah disabilitas. Contoh misalnya yang berwarna dan, ada yang tidak berwarna misalnya yang bisa diakses, oleh, saudara-saudara kita yang, memiliki kekurangan, apa namanya, disabilitas tadi. Nah, saya ingin bertanya lagi, kira-kira, eee, peran pendidikan pemilih dalam meningkatkan partisipasi kelompok disabilitas khususnya di organisasi Bapak ini gimana? Pernah nggak ada pengalaman, Bapak Hasan, terkait dengan, bagaimana, Bapak Hasan memberikan edukasi atau pendidikan pemilih ke saudara-saudara kita yang, Bapak Hasan komando di, Wajo ini? Alhamdulillah kemarin, Pak, kita sudah laksanakan beberapa, eee, pendidikan, baik dari pendidikan pemilih yang inklusif sangat penting agar penyandang disabilitas memahami hak dan proses pemilu. Oke Jika informasi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan media yang aksesibel, maka kepercayaan diri pemilih disabilitas akan meningkat. oke. Ini bukan hanya soal memilih, tapi juga soal martabat dan kesetaraan, Pak. Oke, jadi memang, kita, bicara terkait dengan inklusivitas pemilih, memang dititik beratkan pemirsa kepada kesetaraan, bahwa memang kita memiliki hak yang sama, dengan saudara-saudara kita. Jadi memang, kalau pengalaman Bapak selama pernah melakukan pendidikan pemilih atau sosialisasi dengan saudara-saudara kita tersebut, maka yang paling penting digarisbawahi tadi adalah bagaimana menggunakan media yang Media yang aksesibel gitu aksesibel, ya, yang mudah dipahami mudah gitu. dipahami, Jadi, memang perlu alat-alat alat bantu, bantu. itu kan, alat-alat bantu untuk, inklusivitas program yang tadi ya. Ya. Nah, mungkin selanjutnya ingin saya sampaikan, kira-kira ada nggak masukan, kami dari KPU Kabupaten Wajo misalnya dan masyarakat khususnya juga pada umumnya, bagaimana peran, apa namanya, apa kira-kira masukan, organisasi Bapak yang Bapak pimpin atau Bapak pengurus terkait dengan, eee, lembaga KPU yang ada di sini dan masyarakat pada umumnya dalam mewujudkan pemilu yang ramah kelompok rentan. Bukan cuma pemilu sebenarnya, kita bicara lebih jauh bahwa memang saudara-saudara kita itu memiliki hak yang sama. Namun di luar mungkin ada beberapa karena keterbatasan tadi menganggap bahwa dia tidak memiliki ruang itu. Nah, ini ingin saya sampaikan, kira-kira ada pesan-pesan apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan hal ini? Terkait hal ini, pesan yang saya sampaikan dari KPU memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan dan informasi yang inklusif. Iya. Namun, masyarakat yang juga harus berperan aktif dengan menghilangkan stigma dan memberikan dukungan. Oke. Kolaborasi antara KPU dan komunitas disabilitas dan masyarakat luas sangat penting
agar pemilu benar-benar menjadi pesta demokrasi untuk semua, Pak, Oke, jadi memang masyarakat harus memiliki paradigma yang sama dulu yang ya sama, terkait dengan kesetaraan tadi bahwa sekarang. kita memiliki hak-hak yang sama. Setelah itu kita mendorong kira-kira KPU gitu kan, memiliki, apa namanya, jalur koordinasi. Nah, kami memang sejauh ini selalu melakukan koordinasi dengan, organisasi-organisasi dan bahkan kami turun ke lapangan. Nah, kira-kira ke depan, Bapak Hasan sesuai dengan organisasi Bapak, kalau kemudian, apa namanya, organisasi Bapak dijadikan media untuk melakukan pendidikan pemilih, apakah Bapak bersedia kira-kira untuk dijadikan wadah pendidikan pemilih demokrasi atau pendidikan pemilih berkelanjutan ke depan? Kami siap, Pak. Oke. Nah, ingin saya tanya kembali, saya ingin gali, kira-kira di Wajo ini kurang lebih berapa datanya kira-kira, Pak? Kemarin Yang saya dapatkan datanya dari mulai 1.000 lebih, oh, ada 1.000 ada lebih ya? 1.000 untuk, yang disabilitas ya, Oke. kalau untuk lansia ya 10 ribuan. 10 ribuan. Jadi kalau kita melihat kelompok-kelompok rentan ini memang, dia sangat mempengaruhi. Makanya kita harus memberikan kira-kira kita harus memberikan, pengarahan Marah. atau pendidikan pemilih yang begitu luas, bukan cuma tata cara mencoblos sebenarnya ya. Betul betul. Jadi, kami berharap juga kira-kira organisasi Bapak yang Bapak pimpin ini atau Bapak menjadi pengurusnya bisa melakukan langkah-langkah itu Siap, kira-kira. kami Bisa ya, siap kita juga. melakukan kolaborasi. Siap. Oke, mungkin, saya ingin, bertanya lagi, terkait dengan pesan-pesan untuk pemilih kelompok rentan yang Bapak pimpin. Kira-kira kalau kita bicara, kelompok rentan tadi sebagai organisasi nih, organisasi yang menaungi semua, supaya mereka, lebih paham atau lebih melek terkait dengan demokrasi. Kira-kira apa pesan yang Bapak ingin sampaikan, terutama ke khusus penyandang disabilitas yang Bapak komandai? Pesan saya, jangan ragu menggunakan hak pilih suara suara Anda. Suara Anda sangat berarti bagi masa depan daerah dan Oke. bangsa. Pemilu adalah ruang kesetaraan di mana setiap suara memiliki nilai yang sama, Pak. Oke, jadi, yang tadi ya, Ya, pemahaman itu harus sampai bahwa memang, kita memiliki hak yang sama gitu kan. Hak yang sama itu didasari bahwa kita sama-sama diciptakan kalau dalam kodrati ya, sebenarnya di jalur keagamaan memang kita memiliki kodrat yang sama sebagai manusia dan, menganggap bahwa kita ini setara. Jadi mereka perlu disampaikan, kira-kira begitu ya? ya, siap. Disampaikan Sampaikan. atau, pesan-pesan ini sebenarnya pesan-pesan, eee, mulia ya terkait dengan demokrasi. Nah, saya ingin, apa namanya lagi, ber ber m m m apa, menggali kembali Bapak Ya, Hasan terkait dengan, kalau kita bicara kelompok rentan ya, yang ada di Kabupaten Wajo, pernah nggak ada pengalaman Bapak Hasan, ya. bagaimana mengkoordinir kelompok-kelompok rentan atau, menemukan masalah ketika misalnya berkunjung ke TPS misalnya atau berkunjung ke, lokasi-lokasi yang berhubungan dengan misalnya rekap di Rekap. kecamatan atau misalnya pertemuan-pertemuan di tingkat desa atau apa, gimana? Pernah nggak ada pengalaman itu, Pak? Bahwa memang kami, perlu nggak ada, program-program yang harusnya, apa namanya, dia inklusif. Inklusif itu memang Ya, harus, apa namanya, setiap bukan cuma programnya tapi, sumber sumber dayanya dayanya. gitu ya, atau misalnya, alat dan bahannya Alat memang harus ramah. Bagaimana Iya, pandangannya Pak. Pak Hasan? Kami pernah melakukan, peninjauan langsung di desa dan di kota, Iya, bahwa ada 2 hal yang ada yang parah, ada yang tidak. oke. Yang parah ini yang alatnya harus kita berikan bantuan. Oh Maksudnya begitu ya? misalnya dia Ya, tidak bisa jalan, oke ya perlu juga kursi roda oke atau kendaraan. oke. Tetapi ada yang tidak parah yang kayak semacam biasa, artinya ndak terlalu parah ya Oke. bisa, Berarti memang di ibaratnya setiap TPS ini, ya, Bapak Hasan perlu memang, ketika misalnya di data misalnya ada tidak beberapa kan di DPT itu kan jelas per TPS betul, dan misalnya ada beberapa data terkait dengan kelompok-kelompok rentan.
Nah, betul. menurut pandangan Bapak Hasan perlu tidak ada sarana prasarana ini di setiap TPS? Ya, perlu ada, Pak, Sangat perlu karena ya? sangat perlu. Karena Ya, persoalan, ini ya, artinya ada juga bisa, ada juga tidak bisa. oke. Kita memiliki hak yang Ya, sama yang ya, sama ya. tinggal aksesibilitasnya yang perlu kita tingkatkan. Siap, Oke, eee, terakhir mungkin baik. Bapak Hasan, kira-kira, Bapak Hasan semangat untuk memimpin, berkolaborasi dengan atau memberikan pendidikan pemilih ke saudara-saudara kita ini. Ya, paham, Pak. Kira-kira strategi apa ke depan yang Bapak Hasan ingin lakukan? Strategi yang saya, wacanakan ini, Pak, Ya, berupa mendata dulu, ya oke. semua saya data, saya cari Oh, pemetaan pemetaan dulu ya ya? pemetaan. Oke, mantap ya. Terus Setelah itu? kita gali potensi yang bisa Oke, ikut dan lain-lain, oke, ya kita kasih pendidikan yang lebih baik, oke. atau kalau perlu kita door to door ya, Ya, kasih oke. pendidikan yang, Iya, bagus. Artinya tidak lupa juga dari KPU juga oke, saran dan anunya itu. oke, Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Hasan atas waktunya hari ini, sangat luar biasa. Jadi ke depan juga kami dari KPU Kabupaten Wajo sangat, sesuai dengan PKPU, kami diwajibkan juga untuk menjangkau selain di aturan-aturan memang kelompok-kelompok rentan ini perlu kita jangkau karena, mereka merupakan penentu, suara-suara mereka penentu demokrasi ke depan yang siap, baik. Jadi kalau pendidikannya baik, pendidikan pemilihnya baik, otomatis meniscayakan juga pemimpinnya yang terpilih juga ke depan akan baik. siap. Oke Bapak Hasan, terima kasih banyak atas waktunya, Iya, di podcast KPU Kabupaten Wajo, Makiade, mari kita kawal demokrasi. Terima kasih sahabat, kasih sobat KPU Makiade Kabupaten Wajo, sekian untuk podcast hari ini, salam Makiade. sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Ya, assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.